Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sebentar kita mau mendengar firman Tuhan, sebelumnya mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini, bersyukur buat berkat kasih karunia Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Dan sebentar kalau kami ingin mendengar firman Tuhan, bukakan inisiatif pikiran kami supaya firman-Mu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Dan biarlah kasih setia Tuhan di dalam hidup kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami sambut berkat Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini saya ingin membawakan renungan dengan judul Anda Sudah Tertipu. Ayatnya saya ambil di dalam Bilangan yang ke-11, ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-6. Begini firman Tuhan. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun, kecuali mana ini saja yang kita lihat. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada waktu itu banyak sekali terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh bangsa Israel terhadap Allah. Nah, salah satunya adalah yang tadi kita baca. Setelah kita baca tadi, saya bisa mendapatkan suatu kesimpulan atau sesuatu hal yang akan kita bahas nantinya, itu ketidakbersyukuran membuat kita selalu merasa kekurangan. Sekali lagi Bapak Ibu ya. Ketidakbersyukuran membuat kita selalu merasa kekurangan. Tuhan sudah memberi berkat kepada kita. Walaupun sepertinya kecil, tapi itu masih bisa menghidupi bangsa Israel hari demi hari. Tetapi kita sering tertipu dengan apa yang Tuhan beri. Kita sering tertipu dengan kerakusan, keserakahan, dan hawa nafsu yang terus meminta lebih. Padahal di dalam Ibrani yang ke-13 ayat ke-5 berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Cukup. Allah berkata cukup. Cukup itu artinya kita tidak berkekurangan dan kita bersyukur atas apa yang Tuhan beri kepada manusia. Hanya saja manusia ini sering tertipu oleh ilah-ilah zaman ini. Zaman ini banyak sekali membawa tonton kemewahan, flexing di dalam setiap media sosial dan lain-lain yang membuat kita menjadi lupa diri, lupa daratan, dan ujungnya membuat kita mati secara pikiran, tidak bisa berpikir secara sehat yang akhirnya membuat kita tertipu dan kita semakin terpedaya. Pertanyaan besarnya Bapak Ibu Saudara sekalian sekarang, mengapa kita sering tertipu? Kalau kita baca di dalam ayat yang keempat dari Bilangan yang ke-11, begini firman Tuhan. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Yang pertama, kenapa kita sering tertipu? Yang pertama, karena kita kerasukan nafsu rakus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan berkata demikian. Karena keserakahan ini begitu masuk ke dalam hati kita, membuat kita menjadi tidak bisa berpikir dengan baik. Akibatnya hidup kita dipenuhi dengan yang namanya rasa rakus, rasa mau lebih, rasa kekurangan, rasa terus pengen melahap yang ada, dan tidak pernah puas. Dan ini adalah tidak baik. Ini adalah sesuatu yang jahat Bapak Ibu Saudara sekalian. Hati-hati. Ada orang yang susah mencari uang mati-matian, tetapi ujungnya pun ketika dia meninggal tidak membawa apa-apa. Kesannya dia diberkati, betul. Tetapi padahal hidupnya sangat berkekurangan. Kenapa? Karena tidak pernah mendapat kedamaian di dalam hati mereka. Uang banyak, rumah banyak, mobil banyak. Tetapi lihat hidupnya, disusahkan hanya karena uang. Hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai ada nafsu rakus dalam hidup kita. Mari kita belajar mencukupkan diri kita dengan apa yang Tuhan beri. Lalu yang kedua, mengapa kita sering tertipu?
Karena terlalu nyaman. Bahasa kerennya Bapak, Ibu, Saudara sekalian, comfort zone kill us. Di dalam Bilangan ke-11 ayat yang ke-5 berkata seperti ini. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, seringkali zona nyaman itu membunuh kita. Dulu ketika kita belum punya uang, masih berkekurangan, kita selalu ingat kepada Tuhan. Kita selalu mencari hadiratnya. Kita mencari Dia. Kita mencari Allah kita. Begitu kita sudah diberkati Allah dengan lebih, kita lupa dengan siapa si pemberi berkat itu. Kita hitung-hitungan sama Allah, waktu kita semakin dikit. Karena waktu yang ada kita gunakan untuk kita mencari mamon, mencari uang. Salah nggak? Tidak salah Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi ketika hawa rakus itu ada, hawa nafsu rakus itu ada, membuat kita merasa selalu kekurangan. Kurang dan kurang, selalu kurang. Yang mengakibatkan kita mencari ingin lebih, lebih, dan lebih. Nah, hal seperti ini sangat tidak baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Makanya kenapa saya bilang comfort zone kill us. Artinya zona nyaman membuat kita mati secara perlahan-lahan. Dan tanpa sadar kita semakin ke bawah oleh hawa rakus kita. Hawa nafsu rakus kita. Lalu yang ketiga, mengapa kita sering tertipu? Yang ketiga, di dalam Bilangan yang ke-11 ayat yang ke-6 berkata demikian. Tetapi sekarang kita kurus kering. Tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa kita sering tertipu? Karena kita sering mengecilkan berkat yang Tuhan beri kepada kita. Atau bahasa kerennya tidak pernah bersyukur. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada berkat yang kecil, tidak ada berkat yang besar. Yang ada rasa bersyukur yang ada. Ketika berkat yang kita lihat kecil, tapi kita bersyukur, maka itu menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Ingat 5 roti dan 2 ikan. Tuhan berkati atas apa yang orang lain beri. Hasilnya sisa 12 bakul. Berkat yang tidak pernah habis. Habis karena kita menghabiskannya dengan tidak secara bijak. Bapak Ibu Saudara, mari kita sadar supaya jangan sampai kita kerasukan nafsu rakus. Sadar kalau zona nyaman itu membunuh kita. Dan sadar kalau kita tidak pernah bersyukur. Kita suka mengecilkan berkat yang Allah beri kepada kita. Mari kita sadar secara bersama-sama supaya kita jangan tertipu lagi. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat berkat kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Ajar kami Tuhan supaya kami hidup jangan sampai tertipu lagi oleh ilah-ilah zaman ini. Supaya kami jangan tertipu lagi oleh si iblis. Dan supaya kami selalu dapat dekat dengan Engkau. Bersyukur atas apa yang Kau berikan. Supaya kami menjadi orang-orang luar biasa bersama denganmu. Dan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua berdoa. Dan mengucap syukur pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Saat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.